Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Boleh dibuka, Nak, bukunya. Buka ya. Mana buku tulisnya? Buka. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu berjudul Archaebacteria dan Eubacteria. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu Archaebacteria dan Eubacteria, ada baiknya kamu membaca di buku paket halaman 96. Tolong dibuka. Sudah? Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya dan dipahami. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan sama Ibu ya. Baca gimana? Ibu lupa mengabsen ya? Natasha. Hadir, Bu. Nah, silakan dibaca kembali, Nak. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan. Sudah, Bu. Sudah? Ada yang tidak dimengerti? Tidak? Apa kamu sudah mengetahui semuanya? Oke, baiklah. Ibu akan langsung saja menjelaskan apa itu Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria. Archaebacteria adalah kelompok bakteri purba yang dapat hidup pada lingkungan ekstrim. Oke. Ciri-ciri Archaebacteria, yang pertama, ukuran tubuhnya antara 0,1 sampai 15 mikron. Yang kedua, hidup di lingkungan yang ekstrim. Yang ketiga, bersifat anaerob. Yang keempat, dapat hidup di sampah, tempat kotor, holopil ekstrim, lingkungan beragam, serta termasodidofil pada suhu panas dan lingkungan asam. Klasifikasi Archaebacteria yaitu metanogen, holopil, dan termasidofil. Oke. Pengelompokan Archaebacteria berdasarkan metabolisme dan ekologinya. Yang pertama, metanogen itu hidupnya di rawa-rawa dengan kadar oksigen rendah,
Kemudian dapat menghasilkan gas metana atau CH4. Contohnya seperti metanobakterium. Yang kedua itu holofil, hidup di lingkungan kadar garam tinggi. Contohnya seperti halobakterium. Yang ketiga, thermosidofil, hidup di lingkungan suhu yang tinggi dan asam yang rendah. Hidup di daerah yang mengandung asam sulfat, misalnya di kawah vulkanik. Oke, contohnya sulfalobus dan thermolobus. Kemudian eubakteria. Ini ciri-cirinya makhluk hidup renik atau mikroorganisme, dapat dilihat dengan mikroskop cahaya, ukuran panjangnya 0,5 sampai 3 mikron. Berarti eubakteria ini lebih kecil dibandingkan archaeabacteria tadi. Dan lebar si eubakteria ini 0,1 sampai 0,2 mikron. Uniseluler, kemudian prokaryotik, hidup soliter atau sendiri atau berkoloni. Membentuk endospora sebagai bagian alat pertengahan diri pada kondisi kurang menguntungkan. Kemudian, pengelompokan eubakteria berdasarkan metabolisme dan ekologinya. Berdasarkan nutrisi, yang pertama bakteri autotrof, contohnya bakteri hijau. Yang kedua bakteri heterotrof, contohnya Bacillus anthracis. Berdasarkan kebutuhan oksigen, yang pertama bakteri aerob, contohnya seperti Nitrobacter. Kemudian bakteri anaerob, contohnya Lactobacillus. Yang terakhir, perbandingan antara archaebacteria dan eubakteria. Karakteristik dari dinding sel, archaebacteria itu lipopolisakarida, sedangkan eubakteria itu peptidoglikan. Lipid pada membran sel, archaebacteria rantai C-nya bercabang, sedangkan eubakteria rantai C tidak bercabang. Kemudian sensitivitas pada antibiotik. Archaebacteria tidak sensitif, sedangkan eubakteria sensitif. Enzim RNA polimerase, archaebacteria strukturnya kompleks, sedangkan eubakteria strukturnya sederhana. Di habitat, archaebacteria di tempat yang ekstrim, asin sekali, panas sekali, dingin sekali, dan lain-lain. Sedangkan eubakteria itu bersifat kosmopolitan atau dapat hidup di berbagai lingkungan, misalnya di tubuh organisme, di tanah, air tawar, dan air laut. Oke. Jadi, bisa disimpulkan dari sisi lingkungan hidup, sel archaebacteria umumnya itu hidup di daerah suhu dengan kondisi ekstrim, seperti air panas, di bawah gunung berapi, itu kan panas sekali, di dasar gua yang tanpa cahaya, di dasar samudra, hingga di lapisan es. Kemudian sel eubakteria banyak ditemui di lingkungan yang dekat dengan manusia dan makhluk hidupnya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu sudah membuat tugas untuk kamu. Oke. Sebelum waktu kita mau habis, boleh kamu kerjakan di sini sebagian. Nanti yang belum siapnya boleh kamu kerjakan di rumah. Kerjakan ya, Nak. Tapi kalau siap sekarang itu lebih bagus.
Sudah siap? Jawabannya masih ada yang salah ya nak, diperbaiki lagi di rumah. Oke. Jadi ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau begitu untuk pertemuan kita kali ini kita tutup dengan membaca doa. Doa dimulai. Selesai, kita akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.